Pada zaman dahulu kala, di puncak Gunung Kelimutu yang disebut Buaria atau hutan lebat yang selalu berawan, bermukim Konde Ratu bersama rakyatnya. Di kalangan rakyat kala itu terdapat dua tokoh yang sangat disegani, yaitu Atapolo si tukang sihir jahat dan kejam yang suka memangsa manusia, dan Atabupu yang dihormati karena sifatnya yang berbelas kasih serta memiliki penangkal sihir Atapolo. Walaupun memiliki kekuatan gaib yang tinggi dan disegani masyarakat, keduanya berteman baik serta tunduk dan hormat kepada Konde Ratu. Atabupu dikenal sebagai petani yang memiliki ladang kecil di pinggir Buaria, sedangkan Atapolo lebih suka berburu mangsa berupa manusia di seluruh jagat raya. Pada masa itu, kehidupan di Buaria berlangsung tenang dan tentram sampai kedatangan sepasang anak kalo atau anak yatim piatu yang meminta perlindungan Atabupu karena ditinggal kedua orang tuanya ke alam baka. Karena sifatnya yang berbelas kasih, permintaan kedua anak yatim piatu tersebut dikabulkan oleh Atabupu. Namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus menuruti nasihatnya untuk tidak meninggalkan area ladangnya agar tidak dijumpai dan dimangsa oleh Atapolo. Pada suatu hari, Atapolo datang menjenguk Atabupu di ladangnya. Setibanya di ladang Atabupu, Atapolo mencium bau menusuk atau bau mangsa dalam pondok Atabupu. Segera meleleh air liur Atapolo yang kemudian hendak mencari mangsanya di dalam pondok tersebut. Niat jahat Atapolo tersebut diketahui oleh Atabupu yang segera menahan langkah Atapolo sambil menyarankan kepadanya untuk datang kembali kelak setelah anak-anak tersebut sudah dewasa. Karena saat ini mereka masih anak-anak, lagi pula dagingnya tentu tidak sedap untuk disantap. Saran ini diterima oleh Atapolo yang kemudian pergi meninggalkan Atabupu yang sedang kebingungan memikirkan cara terbaik menyelamatkan dua anak manusia tadi. Ancaman Atapolo tadi begitu menakutkan bagi kedua anak manusia tersebut, sehingga ketika mereka mulai beranjak remaja atau menjadi koofai, gadis muda, dan wamuri, pemuda, mereka memohon izin pada Atabupu untuk mencari tempat persembunyian di gua-gua yang ada di luar ladang Atabupu. Mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah gua yang terlindung tumbuhan rotan dan akar beringin. Ketika tiba saatnya, sesuai waktu yang telah disepakati, Atapolo mendatangi pondok Atabupu untuk menagih janji. Namun karena ketika tiba di pondok Atabupu, dilihatnya kedua anak tersebut tidak berada di tempat, maka Atapolo pun marah dan menyerang Atabupu dengan ganasnya. Menanggapi serangan Atapolo yang tidak main-main, Atabupu segera membalas serangan itu dengan ilmu andalannya, yaitu magic putih, untuk menangkal magic hitam Atapolo. Pada awalnya perkelahian keduanya berjalan seimbang karena keduanya memiliki ilmu yang tinggi dan setingkat. Namun lama-kelamaan tenaga Atabupu yang sudah tua kian melemah. Sementara gempuran semburan api Atapolo semakin gencar dan menjadi-jadi. Atabupu hanya bisa mengelak dengan gempa bumi. Akibatnya timbul gempa bumi dan kebakaran besar hingga kaki Gunung Kelimutu. Ketika merasa tak mampu lagi menandingi kekuatan Atapolo, Atabupu memutuskan untuk raib ke perut bumi. Akibatnya Atapolo menjadi semakin murka dan menggila. Ketika mencium bau dua remaja yang tengah bersembunyi di dalam gua, Atapolo pun bertambah beringas. Namun takdir akhirnya menentukan bahwa Atapolo harus tewas ditelan bumi karena sepak terjangnya yang kelewatan. Kedua remaja yang
tengah bersembunyi juga turut menjadi korban. Dua tempat persembunyian Ko'ofai dan Wamuri runtuh akibat gempa dan menguburkan keduanya hidup-hidup. Beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat Atabupu raib ke perut bumi, timbul danau berwarna biru. Di tempat Atapolo tewas di telan bumi, terbentuk danau yang berwarna airnya merah darah yang selalu bergolak. Sedangkan di tempat persembunyian Ko'ofai dan Wamuri terbentuk sebuah danau dengan warna air hijau tenang. Ketiga danau berwarna tersebut masing-masing oleh masyarakat setempat diberi nama sesuai dengan sejarah terbentuknya tadi, yaitu Tiu Atapolo dipercayai sebagai danau tempat berkumpulnya arwah-arwah para tukang tenung atau orang jahat yang meninggal. Tiu Wamuri Ko'ofai dipercayai sebagai danau tempat berkumpulnya arwah muda-mudi yang meninggal. Dan Tiu Atabupu dipercayai sebagai danau tempat berkumpulnya arwah-arwah para tetua yang sudah meninggal. Hingga kini penduduk sekitar Gunung Kelimutu percaya bahwa mereka dapat melakukan kontak dengan arwah orang tua atau leluhur mereka dengan memanggil nama orang tua atau leluhurnya sebanyak 3 kali di depan Tiu Atabupu. Menurut kepercayaan, setelah pemanggilan dilakukan, biasanya arwah orang tuanya atau leluhur akan datang dan memberikan petunjuk melalui mimpi. Kontak dengan orang tua atau leluhur tersebut biasa dilakukan untuk mendapatkan petunjuk apabila terjadi musibah seperti kehilangan barang atau ternak. Konon, hiduplah seorang bapak bernama Wenggo dan seorang anak gadisnya bernama Wengi. Seorang petani, Wenggo hanya tinggal di sebuah rumah kecil bersama anak gadisnya. Hasil taninya ia jual dan menabung untuk membangun sebuah rumah yang besar. Keinginannya pun tercapai walaupun dalam waktu yang cukup lama, namun ia berhasil mengumpulkan material tersebut. Tibalah saatnya Wenggo membangun rumah. Setelah kayu balok disiapkan untuk memahat, namun pahat atau teka yang dimilikinya itu telah hilang. Lalu Wenggo meminjam pahat pada sahabatnya Lopi dengan perjanjian akan dikembalikan setelah rumahnya selesai dibangun. Selesai membangun rumah, beberapa bulan kemudian Wenggo jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah 4 hari kepergian Wenggo, Lopi datang ke rumahnya untuk mengambil pahat. Wengi, anaknya Wenggo, sambut dengan baik hati. Wengi keluar dari kamar dan menyampaikan kepada Lopi bahwa ia sudah mencari dan obrak-abrik seluruh kamar, namun tak ditemukan. Lopi, si pemilik pahat itu, geram dan mengancam jika tidak dikembalikan pahatnya, maka Wengi harus jadi istrinya sebagai pengganti pahat tersebut. Karena Lopi sudah tua bangka, Wengi enggan dan tak sudi untuk menjadi istrinya dan berusaha mencari pahat itu sampai dapat. Sudah buntuh pemikiran si gadis itu, ia pun berniat untuk menanyakan kepada bapaknya Wenggo yang telah meninggal itu. Keesokan harinya Wengi pergi ke Gunung Kelimutu karena menurut cerita orang tua bahwa setiap orang yang sudah meninggal arwahnya berkumpul di Danau Kelimutu. Setibanya di Gunung Kelimutu, Wengi langsung duduk di pinggir danau Tiu Atabupu. 2 kali Wengi memanggil bapaknya yang telah meninggal itu, namun tidak ada jawaban. Wengi pun berusaha memanggil sekali lagi untuk ketiga kalinya dengan teriakan, "Amai, amai, amai." Tiba-tiba ada yang menyahut dari dalam danau, "Oi Ine, Wengi, kau mai mau tahu apa le Ine?" Wengi berdiri sambil menutup mata lalu masuk ke dalam danau. Ketika ia menginjak air danau Atabupu,
mata Wengi seakan terbuka dan melihat perkampungan yang begitu luas, penuh dengan kakek dan nenek yang mendiami kampung tersebut. Wengi menengok di sekeliling kampung itu. Lalu ayahnya bertanya, "Untuk apa engkau datang kemari, nak? Kamu masih hidup. Ini khusus kami yang sudah meninggal. Pulanglah, nak." "Saya tidak akan pulang sebelum Bapak menunjukkan di mana letak pahat yang Bapak simpan. Karena jika saya pulang dan tidak mengembalikan pahat tersebut, maka saya akan dikawini oleh Lopi yang tua bangka itu," ungkap gadis cantik tersebut. Wenggo mempersilahkan anaknya untuk duduk di balai-balai itu. Namun Wengi tidak mau duduk karena ia melihat bahwa tenda atau balai-balai itu terbuat dari bolowoli atau bambu orang mati. Wengi sadar bahwa ketika ia duduk, tenda atau balai-balai itu akan rusak dan roboh. Setelah ayahnya memberitahu tempat di mana ia menyimpan pahat tersebut, Wengi pun langsung minta pamitan dan ayahnya mengantar hingga ke pintu gerbang. Ketika membuka mata, Wengi sudah berada di pinggir Danau Tiwu Atabupu. Setibanya di kampung Wolosoko yang sekarang nama Kampung Wolo Arah, ibu kota kecamatan Kelimutu, Wengi menceritakan semua yang dialami saat ia bertemu bapaknya di Danau Tiwu Atabupu dan tertutur hingga turun-temurun sampai sekarang ini. Ada cerita lain tentang Kelimutu. Dahulu kala hiduplah seorang petani pengrajin moke atau pengiris aren bernama Ndai. Dalam kesehariannya, Ndai selalu sibuk mengerjakan kebunnya. Di pagi hari dia menyiangi dan membersihkan kebun, dan pada siang hari ia menyempatkan mengiris dan menyuling enau atau aren untuk dijadikan moke. Suatu hari ketika siang bolong, Ndai sedang berada di atas pohon aren. Tiba-tiba ada yang menggoyang gerah atau bambu penyangga. Ndai melihat ke bawah dan di sekelilingnya, namun tak ada seorang pun yang ia temukan. Hari itu hingga 3 kali ia merasakan hal yang sama. Keesokan harinya, Ndai mensiasati untuk membawa cermin kecil ke atas pohon aren dan menggantungnya pas di atas kepalanya. Lalu ia berpura-pura mengiris batang aren muda. Ketika ia merasa ada yang menggoyang gerah atau bambu penyangga, Ndai pun melihat dengan jelas di cerminnya. Ada 3 pemuda sedang menggoyang bambu penyangga atau gerah tersebut. Ndai menegur 3 pemuda dengan tanpa melihat ke bawah. "Saya tahu kamu ada 3 orang. Semuanya tidak memakai baju dan berambut gondrong." Ketiga pemuda gaib itu bergumam, "Wah, dia bisa melihat kita tanpa memandang ke bawah. Ini orang pasti sakti." Ndai melihat di cerminnya ada seorang pemuda memegang bambu kecil atau batong itu. Ndai menegur kembali ketiga pemuda itu, "Kalian bertiga, kenapa hanya 1 batang bambu yang kalian bawa?" Ketiga pemuda gaib itu semakin yakin bahwa Ndai adalah orang sakti yang berilmu tinggi, karena dia tahu apa yang kita bawa dengan tanpa melihat ke bawah. Akhirnya ketiga pemuda itu menunjukkan wujudnya kepada Ndai dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Lalu Ndai turun dari pohon aren menemui ketiga pemuda itu. Setelah melewati perbincangan, Ndai mengikuti apa yang disampaikan amanat dari Konde Ratu lewat 3 pemuda tersebut. Konde Ratu adalah penunggu Gunung Kelimutu. Ndai mengambil 3 batang bambu lalu mengisi moke hingga penuh dan menyuruh ketiga pemuda itu untuk bawa pulang. Namun ketiga pemuda itu menyampaikan kepada Ndai bahwa bambunya terlalu kecil untuk mereka pikul.
Hingga 2 kali mereka menyampaikan hal yang sama, bahwa bambunya terlalu kecil untuk mereka pikul. Akhirnya Ndai ingat bambu atau beton itu yang salah satu pemuda bawakan tadi, lalu bergegas mengambil beton itu dan mengisinya dengan moke hingga penuh. Keesokan harinya ketiga pemuda itu datang, tetapi tidak mengusiknya lagi. Kata seorang pemuda yang berbadan kurus kepada Ndai, "Kamu harus ikut kami sekarang, karena Konde Ratu ingin menemuimu." Oleh karena ketiga pemuda itu sudah menceritakan kesaktian Ndai kepada Konde Ratu, maka Ndai pun mengikuti apa yang disampaikan dan memenuhi permintaan ketiga pemuda itu, lalu menemui Konde Ratu. Di antara Tiwu Atapolo dan Tiwu Koofai Nuwamuri itu ada jalannya Ndai setiap hari untuk pergi ke kebunnya. Sekejap 2 danau itu berubah menjadi kampung ketika Ndai menutup mata. Ketiga pemuda itu menyampaikan kepada Ndai bahwa salah satu kampung itu adalah kampung Atapolo, atau kampung yang dihuni oleh orang tukang tenung. Dan kampung yang kita berdiri ini adalah kampung khusus pemuda dan pemudi. Ndai mengangguk-angguk kepalanya sambil berseru, "Di manakah kediaman Konde Ratu rajamu itu?" Ketiga pemuda itu mengatakan bahwa Konde Ratu berada di kampung Atabupu. Sesampainya di pinggir danau, seperti biasa Ndai disuruh menutup mata. Dengan sekejap danau Tiwu Atabupu itu berubah menjadi kampung. Setelah bertemu Konde Ratu, mereka mempersilahkan Ndai untuk duduk di tenda atau balai-balai kediaman. Tiba-tiba keluar dari dalam kamar seorang wanita cantik, ayu, molek nan permai, bagaikan bidadari, membuat mata Ndai tak berkedip. Sekejap Ndai berhayal seakan sedang bersama gadis itu bersanding dalam sebuah pelaminan. Konde Ratu pun memperkenalkan wanita cantik itu kepada Ndai. Mendengar nama itu, Ndai kaget dan sadar dalam hayalannya. Nama gadis itu Bobi Bau, istri dari Konde Ratu. Konde Ratu menyampaikan kepada Ndai bahwa mereka akan mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam, yakni pesta penyambutan orang besar yang akan datang di kampung Atabupu, dan meminta Ndai untuk menangkap kerbau sebanyak 7 ekor di hamparan milik Konde Ratu. Keesokan harinya Ndai bersama lelaki yang ada di kampung itu berangkat ke hamparan milik Konde Ratu. Mereka berburu sejak pagi hingga siang, tak ada seekor kerbau yang mereka dapatkan. Hanyalah musang melewat di hadapan Ndai, dan setiap musang yang lewat di hadapan Ndai langsung dipukul dengan punggung parangnya, hingga musang yang Ndai dapatkan sebanyak 15 ekor. Mereka saling sahut menyahut satu sama lain untuk istirahat makan siang. Semua pemburu berkumpul, namun Ndai belum ada di tempat itu. Ketika Ndai muncul dari ujung hamparan Konde Ratu dengan membawa musang, mereka semua sujud membungkuk seakan menyembah Ndai bagaikan seorang raja, dengan menyerukan, "Nenggie, Nenggie," yang artinya kuatnya orang ini, saktinya orang ini. Rupanya di kalangan Konde Ratu yang dimaksud kerbau itu adalah musang. Mereka berkerumun mengelilingi musang yang dibilang kerbau itu. Salah satu dari mereka berbisik di telinganya Ndai agar kerbau yang ada itu diikat dan dibagikan kepada anggotanya untuk pikul bawa pulang ke hadapan Konde Ratu. Dan Ndai sendirilah yang menentukan untuk memikul dan membawa pulang 15 ekor musang yang disebut kerbau itu. Setibanya di kampung Atabupu, Konde Ratu mengambil 7 ekor kerbau
dan 8 ekornya menyuruh Ndai untuk bawa pulang ke kampung halamannya. Ketika hendak makan siang bersama, tenda atau balai-balai yang diduduki Ndai itu roboh dan akhirnya Ndai sadar dan memilih untuk duduk di lantai atau tanah. Sore itu Ndai pamit pulang karena apa yang diminta oleh Konde Ratu telah terpenuhi semua. Sebelum pulang, Konde Ratu berpesan kepada Ndai agar 7 hari kemudian Ndai kembali lagi menemui mereka. Orang-orang di kampung ramai memperbincangkan dan mengira Ndai sudah mati dimakan binatang buas. Karena sudah 7 hari Ndai tidak balik dari kebunnya. Tiba-tiba kampung itu hening. Semua orang menatap ke ujung kampung, melihat seorang pemuda tampan gagah perkasa datang membawa musang di pundaknya. Di tenda atau balai-balai halaman rumahnya, Ndai memanggil semua orang yang berdiri bengong itu untuk makan bersama hasil bawaannya. Malam itu mereka mengadakan gawi. Semua orang senang karena Ndai yang dianggap mati itu hidup kembali. Sebelum gawi dimulai, semua orang mendengar cerita apa yang dialami Ndai mulai awal hingga akhir. Dan Ndai pun mengatakan kejadian aneh bahwa di dekat kebun arennya itu ada 3 danau yang berubah jadi kampung, sambil menyebut nama kampung itu Atapolo, Ko'ofainuamuri, dan Atabupu. Ndai mengatakan bahwa di 3 kampung itu dipimpin oleh Konde Ratu Bobi Bau. Selesai Ndai bercerita, semua orang beramai-ramai menyambut gawi sampai di pagi hari. Ketika matahari menyingsing di ufuk timur, orang-orang sedang ramai gawi. Tiba-tiba dikagetkan dengan suara tangisan seorang gadis yang menangis karena bapaknya telah mati. Ndai sadar bahwa yang disampaikan Konde Ratu kepadanya bahwa ada pesta 7 hari 7 malam itu adalah meninggalnya seorang mosa laki atau kepala adat di kampungnya tersebut. Di hari ke-7 kematian kepala adat, Ndai pun meninggal dunia. Dalam kepercayaan orang Liu bahwa semua jiwa orang yang telah meninggal dunia itu berkumpul di Danau Kelimutu. Gelombang yang tiada henti bergelora dalam arus zaman. Saya Bento Whisky Segat, kembali lagi di video-video selanjutnya tentang sejarah dan asal-usul yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share.